Temanya ya Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Mas Jul. Sudah menyimak dari tadi atau baru datang? Baru datang Bang. Baru datang. Iya, Mas Jul. Saya ini sebenarnya memanggil kalian ini ya salah satunya Anda supaya Anda itu ya mengerti sedikit kebenaran lah. Menurut Anda minum air kencing itu menurut Anda itu perbuatan yang baik atau perbuatan yang menjijikkan? Emang ada datanya ya Bang? Masalah apa? Minum air kencing onta. Iya. Menurut Anda ini minum kencing onta ini menurut Anda ngikutin siapa ini? Ya itu kan buat perbuatan Abang. Cuma kan kalau ada datanya baru saya bisa percaya. Buatan saya. Oke, baik ya. Kita sabar teman-teman ya. Kalau ada umat muslim ingin benar-benar tahu, kita kasih tahu. Karena banyak umat muslim yang nggak tahu ini. Kan saya sudah pernah bilang, salah satu alasan orang masih Islam tuh karena dia nggak ngerti ajaran agama Islam. Nah, coba abang baca silakan. Diriwayatkan dari Anas. Silakan bang, dibaca bang. Orang dari suku ini. Bersuara bang, bacanya bersuara, bersuara. Diriwayatkan. Mengalami sakit karena tidak betah di Hmm, Madinah. Lalu hmm. Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka untuk minum air kencingnya dan susunya. Oh, ini kan Minum. karena sakit, Bang. Oh iya karena sakit. Betul, memang dalam konteksnya karena sakit. Jadi Anda setuju ya bahwa Muhammad menyuruh orang yang sedang sakit itu untuk minum air kencing onta, betul? Ya, itu di situ memang dibetulkan karena dia Iya, oke. obat. Kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, kalau misalnya kamu masih ragu-ragu, coba kamu dengarkan ini ya, dengarkan ini ya, dengarkan. Nih. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena Sebagai ketika obat. tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta. Oke, minum oke. Sekarang begini, kita sudah dapatkan informasi tersebut bahwa betul orang yang sakit disuruh Muhammad untuk mendatangi kandang onta dan meminum air kencingnya. Anda setuju ya? Abang sebenarnya bisa memahami nggak bang? Gimana? Itu di zaman Nabi Muhammad kan bang, itu kan belum ada medis bang. Itulah obatnya mungkin air kencing unta itulah yang untuk diminum biar supaya sembuh bang kalau demam begitu kan. Oke, Kalau baik. zaman sekarang bang, ini kan udah zamannya banyak medis bang, banyak obat. Oh, berarti ajaran Muhammad udah kadaluarsa. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih baik? Hasil-hasil yang dihasilkan oleh orang-orang kafir atau yang disanjurkan oleh Nabi? Mana yang lebih baik? Iya itu dianjurkan Nabi bang, itu dianjurkan Nabi bang. Nah kan Tapi mau bukan ngeles kan mereka ini ngeles. Dengerin bang ya, dengerin. Kalau ada orang Jepang, ada orang Kristen menemukan obat-obatan dan lain sebagainya. Manakah yang lebih baik? Yang diperintahkan Muhammad atau yang ditemukan oleh orang kafir? yang diperintahkan Muhammad lah bang lebih baik. Oke, berarti kalau umat muslim kalau sakit, minum obat hasil temuan orang kafir atau minum air kencing onta? Nggak seharusnya kita minum air Nah, kencing kan onta nggak bang. mau kan? Kenapa kamu tidak percaya bahwa dalam diri Nabi itu terdapat suri tauladan yang baik? Kamu malah ngikuti orang kafir. Kenapa? Dari mana orang kafir bang? Sekarang saya Kita ikuti tanya, siapa bang? kebiasaannya siapa kalau sakit minum obat-obatan? Kebiasaannya orang pengikut Muhammad apa kebiasaannya orang kafir? Waduh. Meninggal dunia. Pertanyaan abang menjebak. Abang pertanyaan Kok bukan menjebak. menjebak, Bang? Di dalam ajaran agama Islam, yang terbaik, yang paling utama, lebih daripada Ya. apapun,
itu adalah Ya, benar. mengikuti suri tauladan mereka, betul? Betul. Kalau Muhammad memerintahkan maka kalian harus sami'na wa ta'na, betul? Betul. Apa itu sami'na wa ta'na? Ya udah lanjut aja, Bang. Wah, nggak tahu kan? Makanya saya bilang, banyak orang Islam ini sok-sok ngarap, sami'na wa ta'na. Ditanya artinya kagak tahu. Pantesan aja. Tidak ngobrol kagak nyambung. Artinya sami'na wa ta'na itu kami mendengar dan kami taat. Oh iya, Nah, benar-benar. sekarang kalau Muhammad memerintahkan untuk meminum air kencing onta, maka seharusnya seorang muslim mengikuti atau tidak, sami'na wa ta'na atau tidak? Ya bisa. Ya kita kalau Sami'na wa ta'na. Jadi Bang, kalau ada umat muslim sakit, maka sesuai dengan perintah Muhammad, minum obat apa minum air kencing onta? Abang ini pikirannya dangkal. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan dari kaum tersebut, betul? Betul. Ah, sekarang kaum apa yang kalau sakit dia minum obat? Minum kita kan minum zaman sekarang, minum Paramek, minum Dekolgen. Itu ajaran siapa? Itu zaman dulu nggak ada, Bang. Abang ini bisa paham nggak? Dia nggak nyambung nih teman-teman. Jadi dia sudah tidak percaya lagi dengan ajaran Muhammad, teman-teman. Ya sudah, silakan. Bagaimana jawaban Anda? Silakan. Ya, sekarang saya boleh tanya Abang nggak? Saya boleh nanya sama Abang nggak? Bang? Mana manusianya nih? Saya suruh bicara, kok nggak bicara? Gimana? Silakan bicara. Saya boleh nanya sama Abang nggak? Ini selesaikan dulu ini masalah kencing ini gimana? Ya udah, ya itu kan anjuran Nabi Muhammad, Bang. Setiap orang sakit di Kenapa zaman Anda dulu. tidak mau mengikuti? Mau ikut? Loh, kalau kita di Indonesia, Tidak Bang, mau kita demam. ikut. Apakah Anda merasa jijik dengan ajaran Muhammad? Bang, sekarang Abang pikir loh. Dia sudah malu-malu. Bang, saya mau Sebentar, ngomong. Bang, Abang- sebentar. Mas Saya- Jul, gini. Akibat ikut Muhammad, orang ini minum pipis onta. Mau ikut? Ya kalau cuman itu obatnya kita ikuti, Bang. Kalau itu emang obatnya. Ikut. Oke. Jadi Anda setuju kalau umat muslim kalau sakit minum air kencing onta? Setuju lah kalau di Setuju. zaman dulu. Oke. Jadi menurut Anda harus digalakkan ya. Sebentar. Bang, ini sebentar. Menurut Anda harus digalakkan bahwasanya di rumah sakit Islam harus disediakan kencing onta sesuai dengan sunnah Rasul, betul? Kalau sunnah itu, Bang, nggak kita ikuti juga nggak masalah, Bang. Bang, sesuai dengan perintah Muhammad, kalau orang sakit, ya, maka dia minum air kencing onta, betul? Ya benar. Berarti Anda setuju di rumah sakit Islam harus disediakan kencing onta sesuai dengan perintah Muhammad, betul? Loh, Anda kok malah ketawa? Anda menertawakan ajaran agama Anda? Bagaimana ini? Enggak, Abang pikirnya dangkal banget gitu loh. Zaman sekarang kok kayak gitu pikiran Abang. Justru zaman sekarang, kenapa ada orang minum air kencing onta? Enggak, oke. Saya sepakati itu karena itu ajaran Nabi Muhammad itu. Iya. Udah, jadi sekarang saya mulai bertanya sama Abang. Silakan. Boleh ya? Kenapa Abang asal di roomnya Bang Farul? Kenapa Abang muncul nanti langsung keluar sendiri? Kenapa, Bang? Ya suka ditendang, dibisukan, ditendang, kan gitu-gitu aja tempat. Saya setiap masuk channel Muslim, setiap saya masuk ke channel-channelnya Islam,
dengar suara saya, halo, gitu udah langsung runtuh itu langit-langit rumahnya itu. Bor, gemetaran. Itu saya baru bilang halo saja, gitu loh. Enggak, saya sering mengikuti Bang Farul, Bang. Abang itu kalau muncul nanti ceritakan aib orang. Nanti habis itu Oh abang keluar enggak, sendiri. begini. Kemarin saya memang masuk tempatnya si Faruk. Saya tanya, karena Faruk itu disebut-sebut. Karena Nah, si Uncup, Yusuf PI, dia itu ya. saya dengar. Makanya mau saya konfirmasi kepada si Faruk. Saya dengar, dia itu katanya agak sedikit dalam tanda kutip maksa-maksa si Faruk untuk menerima donasi mushaf Quran. Jadi Seperti Bang, itu. Karena ada informasi yang beredar. Menurut informasi yang beredar ini, mau saya konfirmasi dulu nih. Makanya sekarang abang pergi ke Yusuf PI, tanyakan. Apakah benar Ustadz Yusuf, kabar yang beredar, katanya Nagita itu selingkuhanmu. Coba bilang begitu. Ini masih juga ada orang Kristen yang bahas-bahas yang lain tempat ucup ini. Saya sudah bilang kepada teman-teman yang lain. Kalau kalian mau ngikuti metode saya ini kan sudah malang melintang nih di dunia diskusi lintas iman. Yang ditanya jangan masalah itu dulu, yang ditanya Nagita dulu. Nah, sekarang abang bersiap naik ke sana tempat Yusuf PI, tanyakan masalah Nagita. masalah kabar tuh kan belum akurat, Bang. Iya, makanya itulah pentingnya dikonfirmasi, bertabayun. Betul. Ya, betul. Tapi kenapa Bang kemarin tuh langsung keluar, Bang? Kan sudah saya bilang, saya tempat si Faruk itu, tempat channel-channel muslim yang lain nggak bertahan lama ditendang. Karena mereka tiada sanggup, tiada mampu mendengarkan suara saya. Ditendang apa Abang langsung pergi? Loh, tanyakan saja sama si Faruk itu. Kadang-kadang begini, kadang-kadang di tempat-tempat muslim itu, mereka itu punya moderator. Jadi mereka nggak tahu kalau moderatornya ngeluarin saya. Nah, tempat saya ini nggak ada moderatornya. Jadi kalau yang ngeluarin berarti saya yang ngeluarin. Kalau saya punya moderator, moderator itu bisa mengeluarin orang. Tanpa saya tahu. Begitu. Iya, memang iya Bang, Bang Faru pakai modal. Tapi Bang ya, berapa kali Bang Faru masuk ke lab Abang ini nggak pernah Nggak dia pernah meminta-minta. dia masuk ke tempat saya itu cuman berapa sekali atau 2 kali. Dan saya tanya waktu itu, dia trauma langsung. Berarti tujuan kalian itu memerangi orang supaya dapat duit. Dia bilang iya. Diperangi sampai bayar duit. Nah, itu ada. Ya Bang, kita next itu kita lupakan aja Bang. Ini saya bertanya tentang Kristen Bang ya, kan karena Abang Oke, banyak silakan. itu membawa orang Islam jadi ikut Kristen gitu Bang ya. Silakan. Saya sedikit Gini aja, Bang. boleh tentang Ini kan sudah simpel, Bang. Bang, yes, kalau Anda ikut Tuhan Yesus, Anda tidak akan mungkin ke Arab minumin air kencing hewan di sana. Anda setuju? Setuju? Tunggu dulu Bang, saya bicara. Saya bicara dulu Bang. Silakan. Jadi saya mau membahas tentang Alkitab ini di Yohanes 5:30 ini apa maksudnya gitu Bang? Apa itu? Yang Yohanes 5:30 Bang. Ya, apa? Bacakan saja. Ah, di sini dia akan menjelaskan dia itu hanya utusan gitu Bang. Kenapa kok sampai sekarang jadi Tuhan gitu Bang? Apa maksudnya jadi Tuhan itu? Ya kan Tuhan umat Kristen kan Tuhannya Yesus Bang. Enggak, yang saya maksudkan jadi Tuhan itu maksudnya apa? Enggak, kan ini di sini Yesus menjelaskan di Yohanes 5:30. Apa di situ? Bacakan, coba bacakan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil. Terus? Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak dia yang mengutus aku. Yang mengutus aku. Jadi kan dia utusan gak sih Bang? Betul. Nah terus kok bisa Yesus itu Tuhan, gimana ceritanya tuh Bang? Oke, baik Bang. Jadi kata Tuhan di dalam Bible yang ditujukan kepada Yesus itu merujuk kepada gelarnya Sang Mesias Bang. Dia sebagai Sang Mesias. Ya terus Bang?
Ya itu. Anda tahu nggak Mesias itu apa? Jadi gini Bang ya. Jadi kalau membaca Bible, kita itu harus mengerti konteks keyahudian. Jadi orang-orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka itu menanti-nantikan datangnya Sang Mesias. Nah, Sang Mesias itu gelar bagi Sang Mesias itu, orang Yahudi tidak memanggil namanya, tetapi memanggil gelarnya, Adon atau Tuan atau Gusti, Lord begitu. Akan datang nanti Sang Mesias ini. Seperti itu, Bang. Oh, berarti termasuk Tuhan Yesus itu Mesias itu Bang yang akan datang gitu Bang ya? Iya. Kelak akan datang gitu, kepercayaan umat Kristen kelak akan datang gitu Bang ya? Iya. Jadi misalnya seperti dalam Lukas Lukas pasal yang pertama ya. Di situ ketika ada para penggembala domba, ada malaikat mengabarkan kepada para penggembala di situ, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan. Nah, kata Tuhan itu adalah gelarnya Sang Mesias itu. Makanya orang-orang Yahudi paham. Maksud kata Tuhan di situ adalah the Messiah itu, Sang Mesias. Oh, gitu Bang ya. Jadi kebanyakan tuh Bang, saya kan juga banyak berteman tuh sama orang Kristen Bang ya. Ini saya rata-rata banyak saya berteman sama orang Kristen. Orang tuh kan di situ sering kayak makan babi itu, atau babi itu kan kayak satu-satu dulu Bang, jangan kemana-mana, kita fokus dulu sampai selesai Bang. Nah maksudnya begini Bang, jadi sebenarnya gini Bang, kalau Abang tanya sama saya nih, apakah saya percaya bahwa setan itu Tuhan juga? Saya itu juga percaya setan itu Tuhan. Tuhannya orang-orang yang menuhankan setan. Dan di dunia ini itu lebih banyak orang yang menuhankan setan. Ya benar. Iya. Di dalam Bible, bahkan perut itu juga Tuhan. Perut. Nih ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Nih. Jadi biar kita mengerti Bang maksudnya Bang ya. Saya akan tunjukkan ya Bang ya ayatnya ya. Sebentar, biar Abang paham. Jadi kalau Abang membaca Bible itu paham dengan yang namanya konteksnya ya. Sebentar ya. Nih ya, saya bacakan ya Bang ya. Sabar, pelan-pelan. Misalnya di dalam Filipi 3 ayat 19 ya. Kira-kira perlu saya tampilkan di layar ya Bang ya. Filipi 3 ayat 19. Saya bacakan di sini. Nih Bang ya, saya tampilkan, saya balikkan dulu kamera saya. Nih ya. Oke, nih. Kelihatan Bang yang saya bold ini? Yang saya bold warna hijau? Nggak pada kelihatan Bang, kecil-kecil. Oke, saya bacakan saja ya nih. Kita mulai dari yang 18. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepada kamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka, nih, ada di sini ada kata-kata Tuhan ini. Tuhan mereka ialah perut mereka. Ya. Nah, di dalam Al-Qur'an kalau Anda baca Al-Qur'an, di Al-Qur'an itu juga menyebutkan Tuhan mereka adalah hawa nafsu mereka. Mereka menjadikan hawa nafsu mereka sebagai Tuhannya. Nah, di dalam Injil juga ada ungkapan bagaimana perut itu bisa menjadi Tuhannya seseorang. Nah, makanya saya bilang berkali-kali, apa sih pengertian kata Tuhan itu? Saya sudah jelaskan itu Bang, panjang lebar itu saya jelaskan di channel saya berseri-seri. Sampai orang udah pada enak dengernya. Jadi kata Tuhan itu Bang, kalau bahasa Inggrisnya itu Lord ya, atau bahasa Arabnya itu ilah atau Rob. Itu adalah sesuatu apapun yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Ketika kamu menaklukkan diri terhadap sesuatu, dan kamu dikendalikan oleh sesuatu itu sebenarnya dia sudah menjadi Tuhanmu.
Hawa nafsu bisa menjadi Tuhannya seseorang. Ketika seseorang itu dikendalikan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Makanya banyak orang kan, dia korupsi, ya kan? Dia melakukan hal-hal yang jahat. Karena dia mempertuhan setan itu dengan mengikuti kemauan-kemauannya. Dan Yesus juga sudah mengatakan di dalam Injil. Ya kan? Kamu ingin membunuh aku karena kamu melakukan kehendak-kehendak Bapamu. Dan Bapamu itu adalah iblis. Gitu. Seperti itu, Bang. Nah, jadi di dalam kekristenan, seperti saya nih orang Kristen, saya itu diwajibkan, Bang, menjadikan Yesus itu sebagai my Lord, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan saya. Supaya saya melakukan apa yang Dia mau, begitu. Hidup saya itu wajib dikendalikan oleh Yesus sebagai Sang Firman itu. Gitu, Bang. Itu maksudnya, intinya bahwa Yesus itu sebagai Tuhan atas diri saya, begitu. Nah, seorang Kristen itu wajib menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Dan itu bukan syirik, Bang. Banyak orang Muslim bilang, berarti itu namanya syirik dong, katanya. Bukan gitu, pola pikirnya bukan begitu, Bang. Pola pikirnya begini. Kita itu tidak mungkin menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan tanpa menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan. Dan kita tidak mungkin menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan tanpa menjadikan Roh Kudus-Nya sebagai Tuhan. Gitu. Jadi bukan musyrik begitu. Justru itu adalah bagaimana cara kita menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan kita dengan menjadikan firman-Nya sebagai Tuhan. Sebenarnya di dalam Islam itu ada pemahaman yang sedikit banyak hampir sama gitu. Contoh gini, Bang. Sebagai seorang Muslim, bisa nggak Anda mempertuhan Allah tanpa mempertuhan Muhammad? Ya, kalau ajaran Muslim sih Muhammad itu kan cuma utusan, Bang. Nah, ini kan nggak nyambung lagi. Makanya kita nggak nyambung, Bang. Bahasa kita ini memang nggak nyambung, Bang. Makanya saya sering ngomong itu, Bang. Pengertian mempertuhan tuh apa gitu loh, Bang. Di dalam pikiran abang itu mempertuhan itu apa sih? Ya, kita mempertuhannya penyembahan kita, Bang. Jadi kalau mempertuhan hawa nafsu itu gimana? Ya, itu nggak tahu lagi, Bang. Itu nggak di Ya, saya. iya, gitu. memang sedikit sulit, Bang. Karena memang yang orang pahami mempertuhan itu artinya menganggap, engkaulah sang pencipta. Itu mempertuhan di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Gini, Bang. Jadi kalau mempertuhan hawa nafsu, engkaulah sang pencipta. Kalau mempertuhan perut mereka, perut, engkaulah sang pencipta. Gitu. Karena pengertian mempertuhan tuh masyarakat tuh banyak nggak lulus. Orang-orang awam itu banyak yang nggak bisa menjelaskan mempertuhan itu apa. Mempertuhan itu menurut orang-orang awam adalah menganggap sesuatu itu sang pencipta. Itu mempertuhan di tengah-tengah masyarakat. Ya, benar. Makanya yang saya maksud mempertuhan bukan itu. Dan tidak pernah mempertuhan di dalam Al-Quran maupun Bible pengertiannya seperti itu. Mempertuhan Allah itu maksudnya bukan menganggap Allah sang pencipta, bukan. Mempertuhan Allah itu maksudnya kamu menghambakan diri kepada Allah itu. Melakukan perintah-perintah Dia, itu mempertuhan. Nah, bagaimana cara kamu menghambakan diri kepada Allah? Menuruti Allah. Bagaimana caranya? Tanpa menuruti Muhammad. Gak bisa. Apakah bisa seorang Muslim mengikuti Allah tanpa mengikuti Muhammad? Gak bisa. Gak bisa. Hah? Iya, benar. Gak bisa. Nah, di dalam kekristenan, Bang, kita tidak bisa mempertuhan Bapa di sorga tanpa mempertuhan Yesus. Itu gak bisa. Tidak bisa seseorang mempertuhan Yesus tanpa mempertuhan Roh Kudus. Makanya kami percaya dengan yang namanya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu yang singgah di hati seseorang. Nah, Roh Kudus itulah yang mengendalikan seseorang. Dia harus melangkah kemana. Makanya ketika hidup seseorang dikuasai oleh Roh Tuhan, dia akan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi mempertuhan Roh Kudus itu sebenarnya cara bagaimana kita mempertuhan Bapa di sorga. Jadi itu bukan kemusyrikan, Bang. Jadi jangan bilang berarti mempertuhan ini,
Syirik begitu. Karena mempertuhan selain Bapa di surga yang mengutus Yesus. Enggak gitu. Justru itu cara mempertuhan Bapa di surga itu. Karena baik Yesus, baik Roh Kudus itu datangnya keluar dari Bapa di surga. Yesus mengatakan, aku datang dan keluar dari Bapa, begitu. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan daripada Bapa di surga. Jadi bukan musyrik, Bang. Jadi makanya saya mengundang bukan cuma kepadamu saja, kepada seluruh umat manusia. Datang, menjadikanlah Yesus sebagai Tuhan Anda yang mengendalikan hidup Anda. Caranya bagaimana? Caranya dengan cara menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan Anda yang mengendalikan hidup Anda. Nanti kalau tingkat pemahaman Anda sudah sampai situ, nanti Anda paham. Seperti itu. Nah sekarang Bang, yang saya lihat di dalam dirimu, yang Anda pertuhan, yang bertahta di hatimu, yang menguasai dirimu adalah seorang manusia yang ada di Arab sana, namanya Muhammad. Itulah kenapa Anda masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Karena yang mengendalikan hidupmu Muhammad. Pagi-pagi Anda ambil air, hirup-hirup 3 kali, kemudian sembur-sembur. Betul-betul kan? Betul nggak? Anda lakukan semua itu karena siapa? Karena Muhammad. Karena Anda melakukan keinginannya Muhammad. Ya karena itu kan perintah Allah, Bang. Iya, makanya saya bilang perintah Allah dengan perantaraan Muhammad, kan gitu. Ya benar. Ya iya. Artinya kamu melakukan kehendak-kehendaknya Muhammad. Karena Muhammad itu bilang, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Gitu Bang. Nah makanya saya mengundang Anda untuk mengganti yang bertahta di hatimu. Untuk mengganti yang berdaulat di dalam hidupmu. Dari Muhammad menjadi Yesus. Gitu Bang. Karena yang layak bertahta di hati seseorang itu adalah Yesus. Bukan Muhammad. Kalau Muhammad bertahta di hatimu Bang, bentar lagi abang pergi ke Arab minum air kencing onta. Betul nggak? Ini contohnya misalnya seperti yang saya bilang ini Bang. Ini, saya kasih contoh ya Bang ya ini. Kenapa orang ini bisa minum air kencing onta? Karena di dalam diri dia, yang menjadi otoritas di dalam hidup dia itu Sang Muhammad itu. Makanya dia sampai minum kencing onta ini karena Muhammad itu berotoritas atas hidup dia. Berdaulat atas hidup dia. Nah saya sebagai seorang Kristen, saya ajak Anda. Supaya yang berdaulat di dalam diri Anda itu adalah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang berdaulat di dalam hidupmu, Yesus yang berdaulat dalam hidupmu, Bapa di sorga yang berdaulat dalam hidupmu, pasti kamu tidak akan pergi ke Arab minumin air kencing. Gak akan mungkin, Bang. Gak mustahil. Tapi kalau Muhammad dan Allah yang berdaulat dalam hidupmu, bentar lagi abang nanti pergi ke Arab minumin air kencing seperti ini. Itu Bang. Jadi itu kok sebenarnya inti daripada agama itu. Mudah diteleponin sama Juma itu jangan-jangan. Ya gimana Bang? Maukah Anda membuka hati dan pikiranmu untuk menjadikan Yesus sebagai otoritas di dalam hidupmu? Semua itu butuh proses biar saya berpikir lagi kalau udah saya ya, betul Bang. Memang tidak mudah semudah membalik telapak tangan karena Abang kan sudah dari kecil Islam, ya kan? Ngikutin Muhammad, ya kan? Nggak apa-apa, memang butuh proses Bang. Banyak orang-orang Muslim seperti Abang itu. Dia butuh panjang sekali prosesnya, akhirnya puji Tuhan dia terima dia. Dia datang kepada Yesus, saya terima engkau Yesus sebagai juru selamat. Bertahtalah, berkuasalah dalam hidupku. Seperti itu Bang. Jangan dianukan Bang. Seperti itu Bang. Jadi itulah kekristenan Bang. Berbicara bagaimana Yesus menjadi otoritas di dalam hidup dia. Seperti itu. Iya Bang. Saya mau tanya Bang ya.
Jadi kalau umpama umat muslim kayak saya ini kalau untuk masuk Kristen tuh caranya gimana tuh Bang? Bertobat Bang. Harus bertobat dulu, meninggalkan kehidupan yang lama. Kekristenan itu kan kalau mau bertobat tuh tanda pertobatan tuh dibaptis. Baptis itu maksudnya tubuh Anda itu mati, dikubur. Dicelupkan dalam air itu berbicara mengenai Anda menanggalkan kehidupan Anda yang lama, kemudian Anda keluar lagi dengan manusia yang baru. Hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Seperti itu Bang. Gitu, Bang. Tanpa pertobatan, tanpa kekudusan tidak akan ada orang melihat Tuhan Bang. Nah beda dengan ajaran agama Islam Bang. Di dalam agama Islam itu Bang, biar mencuri, biar berzina, yang penting Anda mengucapkan syahadat masuk surga. Enak banget Bang nih loh. Kemarin kalau Abang nonton, kemarin itu saya bahas Bang, tapi nggak tahu Abang nonton nggak kemarin ya. Nih, karena yang nonton tempat saya ini memang silih berganti Bang. Ada yang baru saja masuk, ada yang baru saja ini ya. Lihat ya Bang ya. Nih, coba Abang dengarkan ini sebentar ya. Sebentar Bang ya. Ya Bang. Jadi walaupun mencuri, walaupun berzina itu masuk surga. Asal mengucapkan syahadat nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Ya kan Bang? Tetap masuk surga. Itulah ajaran agama Anda Bang. Yang penting mulutnya mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masuk surga dia. Walaupun mencuri, walaupun berzina Bang. Gitu loh Bang. Nah kekristenan esensinya, kalau kekristenan sebaliknya. Apa kata Yesus? Banyak orang nanti berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena orang tidak mungkin dia menjadikan Yesus sebagai Tuhan, tapi dia tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Makanya esensi dari Yesus sebagai Tuhan itu adalah Yesus itu menjadi otoritas Bang. Makanya di dalam Bible, hukum yang paling terutama itu adalah menjadikan Bapa di surga itu sebagai Tuhannya. Penguasanya, pengendali hidupnya. Nah Bapa di surga itu memerintahkan. Ya, supaya semua orang itu taat kepada firman-Nya, kepada anaknya. Firman-Nya itu datang ke dunia menjadi manusia. Dan Bapa di surga itu ingin semua manusia itu patuh, taat kepada anaknya yang diutusnya. Anak di sini bukan dalam pengertian, berarti punya istri dong. Bukan gitu Bang. Jadi pahami Bang. Seperti misalnya ada, kalau misalnya, aku anak Indonesia, sehat dan kuat. Berarti siapa ini anak Indonesia? Berarti istrinya Indonesia siapa itu? Bukan gitu Bang. Jadi perlu Anda memahami bahasa-bahasa metafor ya. Anak Indonesia bukan berarti Indonesia itu punya istri atau punya suami gitu. Enggak gitu. Gitu Bang. Jadi anak itu berbicara hubungan gitu. Bapak dan anak itu berbicara mengenai hubungan, kedekatan gitu. Seperti itu Bang. Jadi Anda sebagai Muslim, Anda mengikuti Muhammad. Anda menjadikan Muhammad sebagai Rob Anda. Itu sudah diakui oleh ahli-ahli agama Islam. Rob itu artinya sesuatu yang kepadanya kamu ikut, sesuatu yang kepadanya kamu patuh, takluk, tunduk, begitu. Nah Yesus itu statusnya juga Rob di dalam iman kami. Gitu Bang. Makanya kita itu harus menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kita. Seperti itu. Jangan jadikan perut sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jangan jadikan iblis sebagai Tuhan atau Tuan kita. Jangan. Gitu. Seperti itu Bang. Oke Bang. Gitu Bang ya. Bang. Kita berikan kesempatan kepada muslim yang lain. Oke Bang. Makasih Bang. Terima kasih sama-sama Bang. Selamat malam Mas Jul. Oke. Gitu ya teman-teman ya.